Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Odi Dimas Gandadiputra, dan juga rekan saya. Saya Nashar. Nah, di video kali ini kita akan membahas termodinamika. Nah, untuk pembahasannya sendiri, di sini kita akan membahas hanya definisi dan juga konsep dari termodinamika itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman sudah nggak sabar ya dengan ilmu apa itu sih termodinamika itu. Nah, untuk pembahasan yang pertama, termodinamika ini akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Nasar. Kepadanya dipersilahkan. Itu adalah apa itu termodinamika? Termodinamika adalah bagian bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu termi, kalor dan dinamis gaya. Yang kedua, pengertian umum merupakan salah satu cabang fisika yang membahas mengenai perubahan energi panas menjadi bentuk energi lain. Hasil pengukuran di dalam termodinamika tidak dinyatakan dengan besaran mikroskopis, melainkan dengan besaran makroskopis. Termodinamika membahas perihal korelasi antara energi panas, kerja entropi, dan kespontanan proses. Nah, mungkin teman-teman banyak bertanya ya, apa sih itu besaran makroskopis dan juga besaran mikroskopis? Nah, untuk besaran mikroskopis sendiri adalah besaran yang dimana cara mencari tahu nilainya adalah dengan melakukan pengamatan mikro atau pengamatan kecil yang digunakan dengan alat-alat khusus. Karena tidak bisa dirasakan atau tidak bisa diamati dengan mata telanjang. Dan untuk besaran makroskopis sendiri adalah besaran atau hasil yang didapatkan bisa diperoleh dengan menggunakan mata telanjang atau tidak memerlukan alat bantuan khusus. Itu adalah besaran mikroskopis dan juga besaran makroskopis. Nah, lanjut setelah pengertian dari termodinamika, di sini kita akan melanjut ke sistem dan batas sistem termodinamika. Yang adalah sistem adalah segala sesuatu yang ingin dipelajari dalam termodinamika. Nah, segala sesuatu di luar sistem itu disebut lingkungan. Yang kedua, batas sistem adalah pemisah antara sistem dan lingkungan. Batas sistem ini bisa dalam kondisi diam ataupun bergerak. Interaksi antara sistem dan lingkungannya disebut daerah batas sistem. Nah, setelah dijelasin nih sama rekan saya Nasar, apa itu sistem dan juga batas sistem, di sini saya akan menambahkan. Nah, apa sih kira-kira contohnya? Nah, contoh dari sistem tersendiri adalah misal kita ingin mengamati kopi, kopi yang mengeluarkan atau bersuhu panas. Nah, yang kita amati itu adalah suhunya. Nah, berarti suhu itu disebut sistem atau alat atau benda atau materi yang akan kita teliti. Nah, untuk lingkungan tersendiri itu adalah daerah yang dimana dia di luar sistem atau tidak kita amati. Itu disebut lingkungan. Nah, untuk batas sistem tersendiri, setelah dijelaskan, kan di sini ada batas sistem yang bergerak dan juga ada juga batas sistem yang dalam kondisi diam. Nah, di sini saya akan menambahkan contohnya apa sih supaya kalian gak bingung. Nah, dalam batas sistem diam ini contohnya adalah ya yang saya sebutkan tadi itu. Nah, itu disebutnya yang kopi tadi itu disebutnya batas sistem diam. Sedangkan batas sistem yang bergerak adalah piston. Misal nih, kalian pernah melihat piston, piston itu kan bentuknya silinder. Nah, di dalam silinder itu kan ada yang namanya fluida, entah dalam bentuk gas ataupun zat cair. Nah, ketika dinyalakan motor yang mengandung atau yang ada si pistonnya, nah si piston itu akan menekan si fluidanya sehingga volume dan juga tekanannya itu menjadi berubah. Nah, di situ kan sistemnya berarti berubah. Yang tadinya misal dia di kondisi yang diam, terus ditekan, nah berarti kan sistemnya tambah kecil, tambah surut. Begitu juga dengan volumenya kan. Nah, itu disebut dengan batas sistem yang bergerak. Begitu teman-teman. Nah, adapun seperti jenis sistem. Nah, jenis sistem terdapat tiga. Yang pertama, open system.
Sistem terbuka ialah metode termodinamika yang dalamnya terjadi pertukaran energi dalam bentuk panas dan kerja serta terjadi pada benda dengan lingkungannya. Dalam tata cara terbuka, terdapat sebuah pembatas yang memperbolehkan pertukaran benda. Pembatas ini disebut permeable. Contohnya, samudra, lautan, dan berkembang tumbuhan. Yang kedua adalah closed system. Sistem tertutup ialah sistem termodinamika yang di dalamnya terjadi pertukaran energi, panas dan kerja, tetapi tidak terjadi pertukaran benda dengan lingkungan. Yang ketiga adalah isolate system, ialah sistem termodinamika yang di dalamnya tidak terjadi pertukaran panas, benda atau kerja dengan lingkungan. Contohnya dari sistem terisolasi yaitu wadah terisolasi mirip tabung gas terisolasi. Oke, teman-teman, setelah dijelasin jenis sistem sama rekan saya Nasar, nah di sebelah kirinya adalah contoh-contoh dari jenis sistem itu tersendiri. Yang pertama ada gelas terbuka dengan cairan atau kopi kita ibaratkan yang bersuhu panas. Di situ kita bisa lihat bahwa itu bisa terjadi pertukaran suhu dan juga untuk si masanya tersendiri itu bisa kita tuangkan atau bisa keluar dari si sistem tersebut. Nah, untuk closed system, nah bisa kita lihat walaupun dia tertutup seperti itu, pasti teman-teman bakal merasakan lama-kelamaan kopi itu akan dingin kalau misalnya kita diamkan walaupun dalam keadaan tertutup seperti itu. Nah, tapi bedanya dengan open system, masanya tidak bisa keluar dan tidak bisa berkurang. Jadi masanya adalah masa tetap. Nah, untuk isolated system ini adalah contohnya yang sebelah kiri itu adalah termos. Jadi sama sekali tidak ada pertukaran massa, terlebih lagi suhu. Jadi benar-benar di dalam termos itu suhu benar-benar terjaga dan juga benar-benar tidak berubah. Nah, itu yang disebut isolated system. Nah, dari ketiga contoh tersebut kita bisa simpulkan bahwa termodinamika itu adalah kita mempelajari bagaimana energi itu berpindah dan juga bagaimana energi itu berubah menjadi energi lain. Begitu teman-teman. Untuk selanjutnya adalah sifat dari termodinamika. Nah, sifat dari dinamika adalah sifat termodinamika yang di mana nilainya tergantung pada massa dan jumlahnya. Jadi, nilainya sangat dipengaruhi oleh jumlah dependen dan hal ini juga bisa saja berubah mengingat nilai ini bisa saja dibagi-bagi dan juga dikirim ke sistem yang lainnya. Sifat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah massa, panjang, volume, entropi, entalpi, energi, hambatan elektrik, tekstur. Nah, yang disebutkan rekan saya tadi itu adalah sifat ekstensif dari sistem. Nah, bisa dibaca tersendiri ya oleh teman-teman apa itu masa panjang dan lain-lainnya. Nah, di sifat ekstensif tersendiri ini, nah ini di sini yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Nah, ini termasuk dalam besaran makroskopis yang bisa dilihat nilainya dengan mata telanjang. Begitu teman-teman, seperti massa, panjang, dan sebagainya itu bisa dilihat dengan mata telanjang tanpa bantuan alat-alat yang melihat dengan cara mikroskopik, yaitu dengan cara mikroskop dan juga sebagainya. Begitu teman-teman. Nah, tapi di pembahasan termodinamika pada perkuliahan dan juga pada ilmu pengetahuan alam di kelas 11, yang kita bahas itu adalah termodinamika klasik, yang dimana termodinamika klasik ini membahas tentang ilmu termodinamika yang besarannya adalah besaran makroskopis. Dan yang kedua ada ilmu termodinamika statis, yang dimana ilmu termodinamika statis ini adalah yang besarannya itu dicari dengan cara mikroskopis. Begitu teman-teman. Nah, lanjut sifat intensif itu adalah massa jenis. Adalah pengukuran massa setiap suatu volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin rapat juga zat tersebut.
Yang kedua adalah temperatur, adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Yang ketiga, elastisitas, adalah sifat di mana sebuah material cenderung memiliki sifat dapat kembali ke ukuran dan bentuk awal, baik panjang, lebar, ataupun tingginya dengan massa yang masih tetap. Yang keempat adalah kekerasan, adalah ketahanan material terhadap suatu deformasi yang terjadi daerah lokal. Nah, untuk berikutnya kita akan membahas macam proses termodinamika. Nah, untuk macam proses termodinamika tersendiri ada 3, yaitu ada isobarik, isotomik, dan adiabatik. Nah, di sini isobarik itu adalah merupakan proses perubahan sistem pada tekanan tetap. Jika sejumlah kalor diberikan kepada sistem dengan tekanan tetap, volumenya akan bertambah seiring pertambahan kalor. Nah, ini berarti sistem melakukan usaha. Nah, untuk proses termodinamika isotomik adalah proses yang dimana perubahannya keadaan sistem pada suhu tetap. Nah, untuk yang ketiga, proses termodinamika adiabatik adalah proses perubahan sistem tanpa ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem, atau kita bisa sebut atau golongkan dengan jenis sistem isolated. Kayak gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah peranan dan fungsi termodinamika. Nah, peranan dan fungsi termodinamika itu adalah beberapa jenis contoh seperti pada gambar tersebut. Yang pertama itu adalah AC atau air conditioner, kemudian lemari es, kemudian termos dan kereta uap. Nah, untuk AC, lemari es, dan juga termos, mungkin kita cuman bisa mengaplikasikan termodinamika ini dalam keadaan suhu atau dalam hal suhu ya teman-teman. Jadi suhunya berubah, suhunya diatur, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk kereta uap tersendiri adalah di mana energi kalor atau energi panas itu dirubah menjadi energi gerak. Begitu teman-teman. Pasti teman-teman pernah ngeliat kan yang namanya kereta uap, dia kan keluar asap tuh. Itu kan proses pemanasan dari batu bara. Sedangkan batu bara itu kan dipanaskan menjadi kalor. Nah, kalor ini dirubah menjadi energi gerak yang dimana bisa menggerakkan kereta tersebut. Nah, pada penemuan ini adalah awal dari penemuan atau majunya teknologi industri pada saat tersebut. Kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian lanjutnya adalah ruang lingkup termodinamika. Ruang lingkup termodinamika itu terdiri dari definisi, bentuk energi dan bahasa termodinamika, perubahan entalpi dan aplikasinya, dan termokimia. Nah, ilmu termodinamika ini sangat mencangkup luas sehingga dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, itulah presentasi dari kami tentang pemaparan definisi dan juga konsep dasar termodinamika. Apabila ada yang ditanyakan dan juga perlu bantuan, bisa menghubungi kami. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.